Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih ingat dengan saya ya, Bu? Masih. Siapa ya, Bu? Mbak Nila. Ya, benar sekali. Kemarin Ibu mengatakan ingin mengetahui lebih dalam mengenai penyakit hipertensi ya, Bu ya. Kedatangan saya di sini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi supaya Ibu mengetahui lebih dalam mengenai hipertensi ya, Bu ya. Untuk kontrak waktunya sekitar 10 sampai 20 menit tepatnya di sini. Ibu bagaimana, setuju? Setuju. Baik, sebelum melakukan kegiatan mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menurut Ibu apa yang Ibu ketahui mengenai penyakit hipertensi ya, Bu? Tekanan darah tinggi. Ya, benar. Pusing. Ya. Tengkuk terasa nyeri katanya. Ya. Penglihatan kurang jelas. Ya, ada lagi? Cepat capek. Ya, sudah? Keturunan. Ya, dari keturunan, benar. Usia. Ya. Benar ya, Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai hipertensi. Tadi Ibu menyebutkan bahwa pengertian hipertensi itu tekanan darah tinggi ya, Bu ya. Jadi benar, hipertensi itu tekanan darah tinggi atau suatu kondisi di mana tekanan darah itu melebihi batas normal. Ibu biasanya tekanan darahnya berapa ya, Bu? 130. Oh, 130. Jika Ibu periksa ke pelayanan kesehatan, kok biasanya 130, ini 150, berarti Ibu terkena hipertensi ya, Bu ya. Lalu selanjutnya, apa sih penyebab hipertensi itu? Penyebabnya yang pertama itu makanan tinggi garam, makanan asin ya, Bu ya. Yang kedua itu merokok dan mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga itu makanan yang tinggi lemak. Mengapa makanan yang tinggi lemak itu menyebabkan hipertensi? Karena makanan yang tinggi lemak itu kalau kelamaan lemak menumpuk dalam tubuh itu membentuk plak, namanya plak, Bu. Kalau plak itu lama dalam tubuh itu menyumbat pada pembuluh darah sehingga mempengaruhi meningkatnya tekanan darah. Yang keempat, kurang olahraga, kurang gerak ya, Bu ya, kurang aktivitas. Yang kelima, kegemukan atau obesitas. Mengapa kegemukan atau obesitas dapat menyebabkan hipertensi? Karena meningkatnya berat badan itu mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke dalam sel itu ke pembuluh darah juga ikut meningkat. Yang keenam itu stres, banyak pikiran ya, Bu ya. Nomor 7 itu peningkatan usia. Biasanya lansia atau mbah-mbah semakin bertambahnya usia itu menyebabkan hipertensi. Karena apa? Karena dinding arterinya itu mengalami penebalan yang mengakibatkan penumpukan zat kolagen pada lapisan otot. Pada pembuluh darah itu menyempit dan menjadi kaku. Yang kedelapan itu keturunan. Sebelumnya Ibu riwayat orang tua Ibu ada hipertensi? Ada. Jadi itu bisa menurun ya, Bu ya, ke anaknya. Lalu apa tanda dan gejalanya? Tadi Ibu menyampaikan pusing ya, Bu ya. Benar. Ada jantungnya berdebar-debar juga, badannya gemetar, penglihatannya kabur, mudah lelah, susah tidur, rasa apa tadi, Bu? Tengguknya nyeri ya, Bu ya. Benar. Lalu selanjutnya memperhatikan makanan, Bu. Makanan yang dianjurkan itu sumber karbohidrat seperti singkong, roti, nasi, tepung, biskuit. Lalu sumber protein nabati itu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Lalu yang ketiga itu sumber vitamin. Vitamin itu berasal dari buah ataupun sayur ya, Bu. Yang kedua itu makanan yang dibatasi. Pertama, garam dapur. Yang kedua, makanan yang diawetkan seperti ikan asin. Dan yang ketiga itu makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Tadi di depan saya sudah sampaikan ya, Bu ya.
Lalu cara pencegahannya di sini yang pertama itu diet hipertensi, diet garam ya Bu ya. Iya. Ibu bisa membatasi itu, ibu bisa mengkonsumsi garam 2-3 sendok teh garam per hari. Yang kedua itu menghindari alkohol dan kurangi merokok. Alhamdulillah ibu tidak mengkonsumsi alkohol ya Bu. Enggak. Yeah. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan berat badan. Mengapa kita perlu menjaga keseimbangan berat badan? Supaya tidak kegemukan atau obesitas ya Bu ya, karena kegemukan atau obesitas itu dapat menyebabkan hipertensi. Selanjutnya menghindari stres, jangan banyak pikiran ya Bu ya. Biasanya usia kalau udah mempunyai anak, udah berkeluarga itu rentan sekali stres ya Bu ya, banyak pikiran. Yeah. Selanjutnya olahraga yang teratur. Di sini bisa olahraga ringan, misalnya kalau pagi jogging, jalan pagi 5-10 menit, senam ataupun bersepeda. Lalu istirahat yang cukup. Kalau malam hari digunakan untuk istirahat ya Bu, tidak boleh begadang. Dan yang terakhir itu meriksakan tekanan darah ke pelayanan kesehatan terdekat atau cek tekanan darah itu secara berkala. Dan yang terakhir, mengapa hipertensi itu harus dicegah? Karena dapat menyebabkan stroke, gagal jantung, gagal ginjal, kebutaan, bahkan sampai kematian. Baik Ibu, ini materi pendidikan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, Ibu bisa ditanyakan Bu. Oh iya, untuk buah-buahan yang bagus untuk dikonsumsi hipertensi apa aja ya Mbak? Buah-buahan untuk penderita hipertensi, Iya. Ibu bisa mengkonsumsi pisang, avokat, lalu delima, lalu melon, timun suri, dan semangka. Karena itu mengandung tinggi kalium ya Bu ya, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Bagaimana Ibu, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup. Sudah. Baik, saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya, supaya saya itu mengetahui apa yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima Ibu dengan baik atau tidak gitu. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang hipertensi ya Bu ya. Menurut Ibu apa ya Bu ya? Tekanan darah tinggi. Ya. Terus tanda dan gejalanya? Pusing. Ya. Penglihatan kurang jelas atau kabur. Ya. Terus tengguk terasa sakit atau nyeri, capek. Ya. Penyebabnya apa ya Bu? Penyebab dari hipertensi? Karena usia. Usia, benar. Faktor keturunan. Obesitas. Benar. Terus kelebihan itu ya Mbak ya, apa makanan yang dapatkan seperti ikan asin ya Mbak ya. Ikan asin, benar. Terus stres. Iya, benar, Kurang stres. istirahat. Iya, benar. Lalu makanan yang dianjurkan atau buah-buahan tadi seperti apa ya Bu? Avokat. Ya. Terus semangka, melon, pisang, delima. Iya. Kalau tidak diatasi dapat menyebabkan penyakit apa saja ya Bu? Stroke, gagal ginjal, terus gagal jantung, kebutaan, akhirnya pada kematian ya Mbak. Iya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu. Jadi Ibu sudah paham ya Bu ya mengenai hipertensi. Baik, ini ada leaflet ya Bu ya. Ini bisa dibaca. Ini juga tentang hipertensi. Sekian ya Bu pendidikan kesehatan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan buat Ibu. Ya, dan semoga hipertensi Ibu segera stabil, normal ya Bu ya. Kalau begitu kegiatannya sudah selesai, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya Bu ya, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.